Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu mahasiswa ya, Mas Mbak sekalian, dan juga tentu saja pembicara kita Bu Eka. Terima kasih sudah hadir di kelas Ikoliterasi. Seperti biasa hari Sabtu jam 10 ya sampai jam 12 kita mengadakan sekolah ya di Debro ini. Nah, kita sudah satu periode begitu ya dengan pembicara-pembicara kita dari beberapa universitas, ada yang dari UIN, UGM, itu saja ya, dan juga praktisi. Nah, ini kita ingin rotasi lagi ya, dari awal lagi ya. Kemarin Pak Eko sudah membicarakan tentang mangrove. Nah, sekarang kita kedatangan lagi Bu Eka Sulistiowati, dosen Prodi Biologi Fakultas Saintek UIN. Nah, Bu Eka pada pagi ini akan membawakan suatu topik yang sangat menarik, yaitu konservasi kawasan kars. Kars itu adalah ekosistem yang sangat unik. Dulunya katanya ya, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Eka, itu dari bawah laut ya, kemudian naik terangkat begitu, sehingga memang punya ya tadi ya ekosistem kondisi yang sangat unik dan sangat rentan akan kerusakan. Nah, itu ya. Nah, khususnya nanti sepertinya Bu Eka akan mengangkat Gunung Kidul. Nah, itu ya. Nah, sekarang Gunung Kidul banyak sekali daerah wisata begitu ya. Jadi ada tekanan dari aktivitas manusia. Nah, gimana nanti konservasinya dan juga tentu saja bagaimana nanti melestarikannya. Kami mohon Bu Eka untuk bisa memberikan materinya dan nanti juga dilanjutkan tanya jawab Bu. Silahkan bebas saja, mungkin bisa 1 jam atau kurang atau lebih boleh. Kemudian nanti kita lanjut tanya jawab. Begitu ya, untuk menyingkat waktu dan manfaatkan waktu sebaiknya, monggo Ibu kami berikan waktu dan tempat. Matur. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, kakak-kakak, adik-adik barangkali ada. Terkhusus Prof. Chandra, terima kasih atas undangannya Bapak, juga dulu pernah kepanggil. Hari ini saya diberi kehormatan lagi, kesempatan untuk sharing. Setelah terus terang Pak, ini debut pertama saya. Manggung pertama kali setelah 4 bulan, 4 atau 5 bulan wah, beristirahat begitu ya. Sehingga nanti mohon maaf kalau misalnya tidak terengginas sebelumnya gitu. Kalau sebelumnya masih cukup terengginas, hari ini mungkin sedikit lebih slow down. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Eka Sulistiowati, saya dari tadi sedikit disinggung, saya dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga. Selama ini yang saya pelajari ya terkait dengan lingkungan, ekosistem air, ekosistem daratan dan seterusnya. Salah satunya adalah ekosistem kars, yang mana ini merupakan sebuah ekosistem menarik karena saya sendiri tinggalnya berdekatan di situ. Saya tinggal di Piungan, agak naik sedikit sudah masuk ke wilayah Gunung Kidul yang menjadi bagian dari bentang lahan kars Gunung Sewu. Sehingga hal yang menarik saya ini saya proposkan kepada Prof. Chandra, Prof, bagaimana kalau mengisinya tentang kawasan kars? Kebetulan Prof. Chandra juga setuju dan sepertinya Bapak Agus juga sekarang sedang bekerja di kawasan kars untuk melakukan rehabilitasi lagi kawasan kars dengan spesies-spesies yang asli native gitu ya. Di utamanya spesies-spesies yang terkait dengan penyimpan air, kemudian spesies-spesies yang sanggup untuk merehabilitasi kawasan kars sebagai sumber air. Kalau kawan-kawan, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, mendengar kata kars itu yang terbayang pertama kali apa? Gunung Kidul, yang terbayang pertama kali apa? Kenapa?
Susah air. Susah air, ya. Terus apa lagi? Ada yang kebayang-bayang sunsetan dengan si dia. Gunung Kidul ya, pantainya kan banyak ya, bagus-bagus terkenal dengan sunset, kemudian sunrise yang eksotis seperti itu. Nah, itulah kalau kita membayangkan Kars, kita membayangkannya adalah salah satunya yang dekat dengan kita di daerah istimewa Yogyakarta adalah Gunung Kidul. Tadi satu kata adalah susah air gitu ya. Kok bisa begitu? Nanti kita akan melihat bahwasanya Gunung Kidul itu ya tadi Gunung Sewu salah satunya, Kars di mana-mana itu adalah tadinya adalah lantai lautan, dasar lautan yang naik mengalami kenaikan lifted gitu ya, tertarik ke atas akibat salah satunya tektonik gitu ya, gerakan tektonik. Sehingga yang kita lihat sekarang itu seolah-olah sebuah bentang lahan yang kanan, semoga fotonya cukup jelas, yang tandus begitu, tapi di bawahnya terdapat banyak saluran air, banyak guanya, kadang-kadang ada bukit yang cukup tinggi, kita sebut sebagai plateau gitu, dataran tinggi, lembah, bahkan tower Kars itu kalau di Kars Ramang-Ramang di ini juga tower Kars itu banyak. Kemudian komposisi utamanya karena dasar laut ya, membayangkan kalau di lautan itu ada apa? Hewan-hewan lautan ya. Kemudian ada batu karang. Batu karang itu kan komposisi utamanya cangkangnya dari makhluk hidup berupa kapur, CaCO3 gitu kan. Yang kemudian karena tadi itu dasar lautnya terangkat, batuan kapurnya yang dari cangkang-cangkang tadi ikut terangkat. Tadinya tidak dibayangkan Gunung Sewu itu seperti ini. Dia dasar lautan aja dengan bukit-bukit yang tinggi-tinggi karena dia dasar lautan. Kemudian karena adanya hujan, karena adanya presipitasi, maka batuan kapur CaCO3 tadi akan bereaksi dengan air yang kemudian dia mengalami yang namanya pelarutan. Proses lebih lanjut, maka prosesnya tadi disamakan sebagai karstifikasi. Itu berapa tahun yang lalu, Bu? Kira-kira berapa tahun? Jutaan tahun yang lalu, zamannya Meozen. Kok tahu dari mana? Ya dari umur fosil yang ada di situ, yang ditemukan di situ. Gunung Kidul itu unik. Dia ketarik ke atas, terangkat, jebret, itu sekitar 400 meter persegi. Yang masih terendam itu 115 meter, kemudian yang naik ke atas itu sekitar 200-an sekian. Di mana yang bagian barat itu lebih tinggi daripada bagian timur. Gunung Sewu, Kars Gunung Sewu itu membentang dari wilayah Bantul di daerah atas Parangtritis sampai ke timur, Gunung Kidul sendiri daerah istimewa Yogyakarta, Wonogiri, kemudian Pacitan. Naik bagian atas bagian barat lebih tinggi daripada bagian timur, dan bagian utara itu kemudian seperti ini posisinya, seperti membalik gitu. Nah, karena posisinya seperti itu, maka daerah yang Panggang, Parangtritis Panggang, bukitnya tinggi-tinggi, Pantai Kesirat, Pantai Bekah itu kan tinggi-tinggi bukitnya. Agak ke timur, landai, daerah Pacitan semakin landai. Kalau disebutkan di dalam ilmu geomorfologi, itu mulai dari poligonal, bukitnya bersifat poligonal, sampai ke daerah timur itu sudah menjadi bukit yang landai, sinusoidal atau kegel Kars gitu ya. Nah, kondisi seperti ini, sejarah geologi yang seperti ini sangat unik. Yang paling kelihatan unik sekali itu adalah terbaliknya aliran Bengawan Solo Purba. Ini udah banyak sekali dipelajari oleh orang-orang geologi, bahwasanya dulunya zaman purba sekali, Bengawan Solo itu hulunya itu ada di utara, di daerah Wonogiri, kemudian larinya hilirnya ke selatan, ke daerah yang sekarang kita sebut Pantai Sadeng. Sehingga kalau kawan-kawan, adik-adik, bapak ibu, rekan-rekan pergi ke daerah Sadeng, itu ketemu aliran Bengawan Solo Purba yang sekarang sudah tidak ada airnya, karena dengan pengangkatan tadi, airnya yang tadinya hilirnya ke daerah Sadeng sekarang berbalik ke utara, dari Wonogiri ke utara sana sampai ke Jawa bagian utara gitu ya, Pulau Jawa bagian utara. Ketahuannya dari mana, Bu? Lagi-lagi dari fosil dan juga jejak geologi dari Bengawan Solo Purba yang kelihatan tadi ini. Nah, tadinya ini dihuni, dulunya itu dihuni oleh hewan-hewan yang besar-besar.
ditemukan gajah, ditemukan makaka dan seterusnya itu masih ditemukan pada waktu itu. Kalau sekarang Gunung Sewu, kawasan ini, ya dia dianggap sebagai, ini hampir di seluruh kars di seluruh dunia itu seperti itu, dianggap sebagai wilayah geologis sistem yang fragil atau rapuh. Rapuhnya kenapa? Rapuhnya karena dia mudah sekali terjadi pelarutan, sehingga di bawah tanah itu ibaratnya berlubang-lubang. Sehingga andaikan ya kita bayangkan, itu dulunya kan padat gitu ketika jutaan tahun yang lalu dasar laut terangkat masih padat, kena air, kemudian jadi berlubang-lubang, berongga-rongga, rapuh. Andaikan digoyang oleh sedikit gempa saja, ya kita tidak membayangkan ya. Ini bisa ambles karena apa? Karena ya ini tadi di bawahnya itu rongga-rongga, sinkhole, kita sebutnya sinkhole, itu banyak sekali di sana. Luang gerubuk, luang macam-macam, luang ombo dan seterusnya, itu tadinya ya karena bukit seperti ini bawahnya sudah berongga, kemudian grubyuk ke bawah, maka disebut sebagai luang grubyuk, termasuk yang di Goa Gong, di Pacitan dan seterusnya. Bayangkan di dalam bumi yang seperti itu rongganya gede sekali, bahkan bisa sampai dimasuki manusia, fragil dan rapuh. Saking rapuhnya ini di berbagai belahan dunia terdapat perlindungan khusus untuk kawasan ini. Ini kawasan ekosistem esensial, sudah menjadi kawasan perlindungan khusus. Termasuk sebenarnya di Indonesia, meskipun di Indonesia ya masih ibaratnya masih dini untuk seperti itu karena memang banyaknya kepentingan. Lahannya berbatu, gersang. Gersangnya dari mana ya? Karena tanah tadi topsoilnya sangat tipis, hanya berdasar dari pelapukan limestone ya, pelapukan batuan kapur yang sangat tipis sekali, mudah sekali larut. Bahkan saking tipisnya, mungkin hanya tumbuhan-tumbuhan tertentu saja yang bisa bertahan hidup di sana. Salah satunya yang kita anggap sebagai native adalah pohon jati. Yang lain-lain perlu adaptasi yang lebih signifikan untuk bisa menghuni daerah itu. Tapi pernah nggak Gunung Sewu itu, kalau kita kasusnya di Gunung Sewu, ya Gunung Sewu itu pernah nggak jadi hutan yang sangat lebat begitu? Pernah. Pelajaran pertama tentang Gunung Sewu, catatan pertamanya kita dapatkan dari Chung Hun, itu dia seorang ilmuwan juga, tapi bagian dari koloni gitu ya, dari koloni Hindia Belanda. Dia datang ke Gunung Kidul itu sekitar tahun 1800-an mungkin ya. Itu pertama kali menggambarkan di daerah Gunung Sewu, Gunung Kidul di daerah Jepitu. Kemudian dia menemukan bahwasanya hutannya itu masih high stand virgin forest kalau dia sebutkan di dalam bukunya. Artinya masih hutan yang rawan, belum diotak-atik, masih lebat sekali dengan berbagai macam pohon enau, pohon sono, kemudian jati yang sangat lebat. Nanti saya singgung sedikit juga mengenai bagaimana evolusi lahan di Gunung Kidul. Nah, proses karstifikasi ini bisa digambarkan seperti ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Ketika ada pengangkatan dasar bumi, pengangkatan dasar laut tadi itu ya, kemudian pengangkatan tadi akan terkena oleh presipitasi dari air hujan. Dan jangan salah, air hujan kita juga sekarang sifatnya asidik juga ya, mengandung karbon dioksida. Begitu sampai di daratan, di permukaan tadi itu, dia akan bereaksi dengan limestone yang ada di situ, dengan air yang ada di situ, sehingga larut, membentuklah rongga-rongga. Semakin lama rongga-rongganya ini semakin besar, sehingga terbentuklah sungai-sungai di bawah tanah. Kalau di Gunung Kidul itu ada sekitar 5 sistem sungai besar. Saya hafalnya Beribin, Baron, Seropan, kemudian di daerah Panggang, kemudian Kedung Kandang di daerah utara, itu ada sekitar 5. Saya tidak hafal semuanya, tapi itu sekitar 5 yang menjadi sumber mata air di Gunung Kidul. Sehingga meskipun itu gersang, kelihatan gersang dari luar, sebenarnya di dalamnya itu cadangan air yang sangat luar biasa. Beribin aja itu sudah dieksplorasi mungkin dari sekitar tahun 1990-an oleh salah satu universitas di Jerman, Karlsruhe, membangun sebuah bendungan pertama di Indonesia, bendungan di bawah tanah, bendungan di bawah bumi gitu ya, untuk membendung aliran sungai bawah tanah, aliran sungai Beribin yang ada di bawah tanah tadi. Kemudian mengangkatnya, sungai Beribin Seropan mengangkatnya dan mensuplai air
di Gunung Kidul bagian selatan agak sedikit ke timur. Nah, cadangan airnya sangat besar sekali, bahkan sampai musim kemarau pun dia masih tetap ada, karena airnya ada di bawah tanah. Di atas tanah seolah-olah kering kerontang, tapi di dalamnya air tanahnya itu sangat melimpah. Nah, ini sangat fragile lagi, kembali lagi rapuh, karena satu guncangan di dalam satu ekosistem, misalnya ada masuk pencemar gitu ya, misalnya apa, oli atau sampah atau apa, masuk ke satu sistem aja. Misalnya di Kali Suci di daerah Semanu itu ada sungai yang kemudian masuk ke sungai bawah tanah. Ketika itu ada oli masuk ke situ, dia nyebar. Kan ini saling berhubungan, dia nyebar ke seluruhnya dan itu susah dipantau. Kalau di darat, kalau sungai di darat yang kelihatan di permukaan begini, begitu ada masuk oli kita mungkin mudah lihat gitu ya. Tapi begitu ini susah. Dan parahnya lagi sekarang ini nanti salah satu ancamannya itu adalah hal itu, masyarakat itu buang bangkai, sampah itu ke luweng. Padahal luweng itu kan tempatnya air itu. Dan dulu itu sudah lama, termasuk juga dulu maaf ketika ada tragedi PKI 65 itu banyak sekali yang dibuang ke dalam luweng. Iya, baik luweng Grubyuk, luweng Ombo itu banyak cerita dari masyarakat lokal itu dulu buat buang korban-korban PKI itu banyak sekali kayak gitu. Nah, itu kemana arahnya? Ya ke laut. Ke daerah lautan. Salah satu yang besar itu daerah Baron itu, Pantai Baron. Begitu keluar dari gunung kan airnya besar sekali itu. Kapal aja bisa lewat. Nah, ini secara umum persebarannya di Indonesia banyak ya, karena Indonesia kan negara kepulauan juga. Naiknya di Indonesia itu persebarannya luas. Di daerah timur Indonesia itu ya dryland kars itu banyak sekali. Yang terkenal di Sulawesi Ramang-Ramang itu juga banyak. Mana lihat itu di Kalimantan, di Jawa itu ada, meskipun tidak semasif ini, tapi cukup signifikan posisinya. Jawa ini ada di Gunung Sewu atau Gunung Kidul yang ini. Oh, ini saya nggak ini. Pointer saya. Ini ada di sini di Gunung Sewu, kemudian di sini ada daerah Karangsambung yang menuju ke daerah mana Cilacap itu ya, ke sana itu ada Bukit Kapur juga, itu Purworejo, Cilacap dan seterusnya itu Karangsambung, Gombong itu. Kemudian di sini ada Ciamis, kemudian Sukabumi, Banten ini masih ada semua. Yang di Grobogan ini juga daerah yang sampai daerah Tuban itu juga ada. Nah, ini semua persebaran kars yang ada di Jawa. Yang paling signifikan memang paling banyak pembahasan memang Gunung Sewu. Karena yang saya ceritakan tadi, Gunung Sewu itu sejak zamannya Junghun, tahun 1800-an ini sudah dipelajari, sudah masuk orang untuk menggambarkan seperti apa ekosistemnya. Dan ini banyak sekali sudah dalam literatur itu banyak. Nah, apa sih yang penting dari kars ini? Yang penting tentu saja kekayaannya. Kekayaannya itu bukan hanya yang ada di dalam tanah atau yang kita sebut sebagai endokars, tapi juga yang kita sebut sebagai exokars. Di endokarsnya kita tadi ketemu banyak sekali sungai-sungai bawah tanah, sumber air bawah tanah, artinya itu cadangan air yang melimpah, tidak akan pernah habis gitu ya. Di permukaan tanahnya kita ketemu dengan exokars yang sekarang ini ya banyak sekali dimanfaatkan, salah satunya untuk wisata, salah lainnya ya untuk tambang gitu kan, bahan bangunan itu banyak sekali dapat dari sana. Salah lainnya untuk pemukiman penduduk juga. Yang walaupun untuk di Gunung Sewu ini bentuk asalnya, bentuk geomorfologinya itu sudah berubah sekali karena gunung-gunungnya kan ini sudah di teras-teras gitu ya, menjadi terasiring, kemudian dia menjadi lahan pertanian. Sejak kapan itu terjadi? Ternyata itu terjadinya bukan periode ribuan tahun atau bagaimana, itu baru terjadi sejak kolonial Belanda sampai sekarang. Sebelum-sebelumnya wilayah Gunung Kidul itu di dalam zaman Mataram Islam, Mataram Islam, kemudian kerajaan sebelum-sebelumnya itu lebih banyak digunakan sebagai tempat untuk semedi, tempat untuk tetirah dan seterusnya. Nanti ada sesinya sendiri saya bicarakan tentang itu. Kekayaan inilah yang kemudian menjadikan ya apa ya, namanya pisau selalu bermata dua. Ada yang tajam tapi ada yang juga yang tumpul. Yang tajam kalau dipakai untuk sesuatu yang baik pasti menguntungkan. Tapi kalau dipakai untuk tidak baik ya pasti akan merugikan manusia. Pertambangannya sangat masif sekali. Wisatanya juga sangat masif sekali. Ini
entah blessing in disguise atau curse in disguise, entah ini berkah di dalam hal yang tersembunyi ataukah ini kutukan di balik keberkahan itu, kita masih bertanya-tanya. Buktinya masyarakat Gunung Kidul itu termasuk masyarakat yang paling miskin se-Jawa mungkin ya, atau se-DIY, atau saya berlebihan kalau mengatakan se-Jawa, saya kurang tahu datanya. Tapi yang jelas se-DIY ya, indeks pembangunan manusianya paling rendah, kemudian tingkat pendapatannya juga paling rendah, tingkat pendidikannya paling rendah, semuanya ada di Gunung Kidul. Kalau kita berbicara keanekaragaman hayati secara umum, keanekaragaman hayati di Kars ini sangat luar biasa. Dia ada moluska atau hewan bercangkang gitu ya, ada insekta, serangga, jenis-jenis serangga, ikan, amfibi, kemudian reptil, jenis-jenis ular gitu ya, burung, mamalia, tumbuhan, itu banyak sekali. Kalau kita berbicara kondisi yang idealnya, yang dulunya. Kalau sekarang ini sudah banyak berubah. Salah satu yang masih ada dan masih dilindungi, barangkali kalau di Gunung Kidul itu kera ekor panjang, makaka. Kemudian ada ayam hutan, itu masih ada dan itu dilindungi juga. Macan itu dilaporkan di beberapa tempat itu masih ada, tapi tidak yang kemudian bisa didokumentasikan. Ini loh macannya, ini kelihatan. Katanya burung elang juga ada, kadang-kadang bisa ditemukan bido dan seterusnya, tapi itu juga bukan sesuatu hal yang bisa kita temukan dengan mudah. Beberapa reintroduksi, ada kijang di Wanagama dan seterusnya, itu entah seperti apa, nanti kita perlu melihatnya lagi. Yang jelas sebenarnya sangat kaya sekali, dan kekayaannya ini salah satunya tersimpan di dalam wilayah endokarsnya, di dalam wilayah yang di dalam buminya. Karena dia terisolasi dalam jangka waktu jutaan tahun di dalam bumi, ditemukan juga lele yang sudah bentuknya warnanya putih gitu ya, matanya mereduksi, itu ketemu di sana. Kita berbicara ancaman-ancamannya. Tadi tambang, saya sudah ceritakan. Datanya untuk tambang itu ya lumayan, ini ternyata nggak bisa diperbesar ya. Di Ponjong, Wonosari, Semanu, itu luas lahannya ini sampai sekitar 95.588 meter kubik gitu ya. Banyak ternyata total kerusakannya, karena tambangnya banyak sekali. Dan banyak di antara tambang itu ya tambang-tambang milik pribadi yang mungkin tidak berizin gitu ya, yang kita harus pikirkan seperti apa dan bagaimana ini nanti mengatasinya, karena ini memang salah satu sumber income masyarakat. Wisata, kalau ini bicara di Gunung Kidul, kunjungan wisata ini ya berkah juga, artinya masyarakat sana punya kesempatan mendapatkan penghasilan. Tapi dengan wisata yang tidak terregulasi dan seterusnya, kok bisa itu padahal kawasan ekosistem esensial, tapi kenapa izinnya keluar untuk bikin resort yang besar-besar, bagus-bagus, itu kadang-kadang kalau orang lingkungan kok tidak habis mikir, ini gimana ceritanya kok bisa ada resort tiba-tiba berdiri bagus sekali, padahal ini sebenarnya tidak boleh. Kok bisa, maaf, bukit-bukit karsnya kemudian dicat, padahal harusnya tidak boleh, ini harus di-reserve dan seterusnya. Belum lagi kita berbicara masalah perubahan iklim. Ini saya olah data dari tahun 2098 sampai 2019, fluktuatif ya. Kadang-kadang ada El Nino, kadang-kadang ada La Nina. Kalau sekarang ini sekarang El Nino ya. Musim kering yang panjang di Gunung Kidul. Gunung Kidul itu biasanya mengenal ada 2 kali musim tanam, yaitu masa pertama kali hujan datang dan kemudian ada masa mareng. Mareng itu setelah panen pertama. Nah, dengan hujan yang datang terlambat ini, biasanya hujan pertama itu datangnya sekitar bulan November. Kemarin bulan Januari itu hujan pertama baru datang. Maka yang musim tanam kedua itu tidak bisa dilakukan oleh warga. Ini musim tanam pertama aja gagal. Karena minggu kemarin kebetulan saya keliling ke Gunung Kidul, Pak, itu untuk melihat di mana saja yang sudah panen, mana yang belum. Itu bagian selatan masih aman, tapi bagian timur itu curah hujan tampaknya sangat kecil sekali. Jadi mereka belum panen sampai sekarang, bahkan tanamannya itu sedikit tidak bagus lah. Saya takutnya nanti juga terancam mereka gagal panen karena perubahan iklim. Ngaruh ternyata untuk wilayah Kars yang seperti ini ngaruh. Karena apa? Karena mereka bertahannya pada pertanian lahan kering. Jadi bukan bertahan pada pertanian irigasi. Lah yang di tanah yang bisa diambil tadi bisa nggak untuk irigasi? Barangkali bisa, tapi kita butuh sumber daya energi yang besar sekali untuk mengangkat air dari bawah tanah kemudian digunakan untuk menyirami. Saya tidak terbayang. Meskipun itu secara tradisional sudah dilakukan oleh masyarakat.
kalau Bapak Ibu, kawan-kawan, adik-adik, rekan-rekan itu pergi ke daerah Karangrejek, di sana itu masyarakat udah biasa itu kalau musim kemarau kemudian membuat sumur, kemudian ngairi tanahnya pakai pompa, disirami untuk menanam bawang merah, menanam macam-macam di daerah sana itu cukup biasa. Daerah Karangrejek, Siraman, Piaman itu bisa mereka karena sumur paling sekitar 10 meter itu sudah dapat air, 10-14 meter dapat air, naik ke atas buat menyirami. Tapi kalau untuk secara luas seperti itu saya tidak yakin. Dan Gunung Kidul ini adalah kabupaten yang paling luas di daerah istimewa Yogyakarta. Membayangkan satu kecamatan aja jalan dari satu ujung kecamatan satu ke ujung yang lain itu luar biasa capeknya gitu kan. Padahal di sana ada sekitar mungkin berapa ya, 11 tambah mungkin sekitar 13-14 kecamatan. Di mana dari 14 kecamatan itu 11 kecamatannya adalah kars. Yang bagian utara, daerah Ngelanggeran, dan bagian barat, daerah Patok itu tidak dikategorikan sebagai kars. Dia adalah vulkanik dari gunung api Purba Ngelanggeran yang terangkat. Sehingga dia bukan kars. Jadi kalau ditanyakan kars Gunung Kidul itu yang ada di mana? Kars Gunung Kidul itu ya ada di Gunung Kidul bagian selatan, Gunung Kidul bagian tengah, daerah Wonosari itu dinamakan sebagai lembahnya. Kemudian di Gunung Kidul bagian timur, daerah Rongkop, Birusubo, dan seterusnya, itu kars. Kalau daerah utara, daerah mana, Ngelanggeran, Patok, sampai perbatasan Piungan, ini bukan kars. Dia adalah pengangkatan vulkanik dari formasi Gunung Api Purba Ngelanggeran, kayak gitu ya. Dari situ kita memiliki nih sebenarnya secara internasional untuk konservasinya bagaimana? Konservasi secara internasional untuk keanekaragaman hayati dan juga ekosistemnya itu secara umum diatur oleh IUCN, International Union on Conservation and Nature gitu ya, Conservation and Nature gitu kan. Untuk guide-nya ini menginginkan 3 hal sebetulnya. Manajemen dan perencanaan terhadap ekologinya, artinya lingkungannya, kemudian sosial budayanya, artinya masyarakatnya, kemudian ekonominya, bagaimana masyarakat itu bisa menjalankan kegiatan atau aktivitas ekonominya tanpa kompromis atau tanpa mengorbankan lingkungan dan juga sosial budayanya yang ada di situ. Di bidang ekologi, IUCN itu menghendaki ekosistem ini harus terintegritas ini, tidak dikelola secara terpisah-pisah. Air tanahnya dikelola sendiri, kemudian bukitnya dikelola sendiri, hutannya dikelola sendiri, itu tidak menginginkan itu. Inginnya ini pengelolaan secara terpadu. Meskipun susah, karena yang airnya itu nanti yang ngelola adalah dari PU barangkali ya. Kemudian yang kehutanannya dari Perum Perhutani gitu kan. Ada hutan negara juga, ada BKSDA juga yang untuk konservasinya. Kemudian untuk bukit-bukitnya siapa yang mengelola? Mungkin ini orang-orang agriculture yang masuk karena pertanian dan seterusnya. Nah, platform-platform inilah yang diinginkan oleh IUCN merupakan platform yang terpadu, terintegrasi, karena ini sebuah kawasan yang intek. Apa yang terjadi di daratan di Gunung Kidul ketika air turun ya dia masuknya ke bawah juga. Exokars dan endokars bukan 2 ekosistem yang berbeda, melainkan satu ekosistem yang sama dan harus dikelola secara bersama-samaan. Ini maunya IUCN. Nanti kita lihat di Indonesia seperti apa. Untuk rehabilitasi ya seringkali menghendaki rehabilitasi karena adanya pemukiman itu tadi rusaknya memang luar biasa. Geomorfologinya sudah tidak seperti zaman dulu ketika itu terbentuk secara alamiahnya. Di mana-mana juga seperti itu ya, hampir semuanya seperti itu. Kerusakannya luar biasa. Manusia di bumi itu sekarang sudah mencapai 6 miliar belum sih? Sudah belum ya? Sudah populasinya ya. 6 miliar manusia itu dikasih tempat berapa kali berapa aja kayaknya nggak cukup. Jadi mulai merambah, yang daerah mencil-mencil itu sudah semuanya tersentuh oleh tangan manusia. Belum lagi kita berbicara masalah ekonomi, mengenai pariwisata dan pemanfaatan yang bertanggung jawab. Kita menginginkan juga sosial budayanya masyarakat ini juga berjalan seperti apa adanya dan tidak tercerabut dari akar budayanya. Guideline konservasi ini berat. Sangat sangat ambisius gitu mungkin ya. Tapi memang ini yang harus dilakukan ketika kita menginginkan sebuah kawasan yang terpadu, kembali lagi masyarakatnya bisa hidup dan seterusnya. Ini berat. Timbangan 3 kaki 3 ini untuk bisa seimbang itu kadang-kadang kita beratnya di salah satu, ekonomi, kemudian mau berat di ekologi, ekonominya tidak jalan. Lah mosok masyarakatnya suruh
keluar dari Gunung Kidul kalau kita ingin menjadikan itu kawasan suaka tertutup, kan tidak bisa. Masyarakat kehilangan dong nanti tempat tinggalnya, sosial budayanya, lingkungannya, dan seterusnya. Dulu pernah dibawa ke transmigrasi, dan sekarang pun ada fenomena begitu juga. Migrasi, tapi itu hal yang lain. Nanti saya ceritakan penyebab-penyebab dari migrasi di Gunung Kidul itu seperti apa. Kemudian kalau di Indonesia ini Permen ESDM tentang penetapan bentang alam kars yang melindungi wilayah eksokars dan endokarsnya, karena dia punya banyak fungsi. Tapi maklum ya, karena ini peraturannya dari ESDM, ini lebih banyak nih, lebih banyak ke tangkapan air, kemudian penyimpanan air, mata air yang sifatnya permanen, jaringan gua, kemudian penyelidikan dan penelitian, karena ini peraturannya dari ESDM. Kalau andaikan peraturannya mengenai bentang lahan kars ini dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, barangkali dia tidak berbicaranya tentang air, tapi nanti berbicara tentang pohon-pohonannya harus dilindungi, flora fauna dan seterusnya. Nah, peraturannya ini memang masih cukup fragmented di Indonesia. Jadi yang ngatur siapa gitu kan? Dan kamu mau ngatur apa gitu? Ketika saya penelitian itu, makanya saya mewawancarainya beberapa pihak dengan pendekatan yang berbeda-beda. Ketika berbicara ke pertanian, dia berbicara tentang bagaimana pertanian secara intensif meskipun di lahan kering, pokoknya masih dipaksa untuk produksi. Sementara ketika bertemu dengan orang-orang kehutanan, itu pengennya ini hijau dengan spesies-spesies yang dia inginkan punya produksi gitu kan. Ketika berbicara dengan orang-orang PU, dia pengennya suplai air itu lancar, kemudian kualitas airnya bagus dan seterusnya. Kita berbicara dengan banyak hal ketika kita berbicara mengenai bentang lahan kars, karena dia kompleks sekali permasalahannya. Termasuk diantaranya ini ditetapkan sebagai kawasan ekosistem esensial baru ini oleh Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya, dengan pasal 8, pasal 24. Dan bahkan kalau di Gunung Kidul ini sudah ditetapkan sebagai anggota Global Geopark Network tahun 2015. Ketika diperjuangkannya sejak masanya pemerintahan Presiden SBY, tapi kemudian ditetapkannya 2015, berarti itu Jokowi awal ya, Presiden Jokowi awal. Tapi sejak itu sudah diperjuangkan, makanya ada museum kars yang ada di perbatasan antara Gunung Kidul dan barat timurnya Gunung Kidul itu mana? Pacitan ya? Yeah. Wonogiri, Pracimantoro. Ya, itu ada museum kars di situ, itu didirikannya sejak zaman SBY karena itu salah satunya untuk pusat pendidikan. Nah, karena UNESCO Global Geopark itu mensyaratkan bahwasanya kawasan itu harus menjadi natural heritage untuk wilayah ekonomi konservasi. Ekonominya khusus, bukan lagi ekonomi eksploitatif, tapi ekonomi konservasi, ekonominya ekonomi konservasi, dan juga menghendaki adanya cultural heritage, termasuk juga untuk sarana pendidikan dan seterusnya. Maka museum kars Gunung Kidul yang ada di situ di daerah Pracimantoro itu dia dibentuk. Tujuan akhirnya hampir sama. Tujuan akhirnya adalah sustainability, kelestarian, keberlanjutan. Which is ini ya, lagi-lagi ini sangat ambisius. Kita ingin natural heritage-nya terjaga padahal posisinya sudah rusak, gitu kan. Tidak menginginkan kerusakan lebih lanjut. Kita inginnya yang berkembang di situ adalah ekonomi konservasi, padahal ekonomi konservasi itu yang seperti apa? Jalan-jalan dengan gajah. Gimana ekonomi konservasi di Gunung Kidul itu yang harus kita lakukan seperti apa? Kan sekarang yang ada jeep. Apakah jeep itu ekowisata, gitu kan? Bergerak dari satu tempat ke tempat lain menggunakan jeep, malah nambahin rusaknya bukit-bukit, apakah itu ekowisata? Ataukah menginap di pantai kemudian camping itu ekowisata? Ataukah seperti apa sih yang kita inginkan di ekonomi konservasi ini biar semuanya jalan gitu, tidak apakah Gua Pindul itu ekowisata? Ketika banyak orang berdesak-desakan masuk ke dalam gua, kemudian menyusuri gua, apakah ini ekowisata? Nah, ini menjadi sangat pertanyaan yang sangat panjang sekali ketika bilang bahwasanya dengan Global Geopark Network kita anggota Geopark itu kita harusnya punyanya ekonomi konservasi. Hidup kok kita dengan ekonomi konservasi gitu kan. Berapa orang yang mau membayar misalnya untuk hidup secara hijau di Gunung Kidul, tinggal di sana dengan cara green living gitu kan, tidak membuang sampah sembarangan dan seterusnya, bayar mahal, mau nggak? Karena kan terkait dengan konservasi itu hampir semuanya mahal.
jejak karbon kita harus seminimal mungkin. Padahal untuk menjadikan jejak karbon kita seminimal mungkin itu sangat mahal. Mungkin kita tidak menggunakan lagi listrik yang dari bahan bakar fosil, melainkan dari bahan bakar matahari, mungkin dari sumber matahari atau angin. Adakah investasi ke sana? Kayaknya kecil-kecilan sudah ada, kayak yang di Pantai Gesing itu dia untuk nelayan, dia buat panel surya, kemudian panel suryanya digunakan untuk menerangi kawasan nelayan di daerah Pantai Gesing itu sudah ada, tapi skalanya sangat kecil sekali, sangat kecil sekali. Kalau kita berbicara cultural heritage, kultur seperti apa yang kita harapkan untuk kita selamatkan? Wong di sana tingkat bunuh dirinya tinggi, sampai ada budaya pulung gantung. Ketika kemiskinan sangat merajalela, orang sudah sangat putus asa, memilih untuk gantung diri, mengakhiri hidup. Budaya apa yang mau kita pertahankan untuk itu semua? Nah, ini semua menjadi pertanyaan-pertanyaan yang, aduh gimana ya? Nah, terkait dengan natural heritage, kita berbicara tentang Gunung Kidul. Ini natural heritage-nya, ini tadi saya cerita, untuk yang bagian utara, wilayah Batur Agung, ini di Patok, Ngelipar, Gedang Sari, Ngawen, Semin, Ponjong Utara. Natural heritage-nya dia bukan kars ya. Yang saya ceritakan, Pelanggeran itu vulkanik naik ke atas. Kalau Ledok Wonosari dia masih bagian dari kars. Ini di daerah Playen, Wonosari, Karangmojo, Ponjong. Baru kita truly kars yang betul-betul kars mengalami kartisifikasi itu yang ini, yang di perbukitan Gunung Sewu bagian selatan. Ini kartisifikasi level lanjut. Kalau kartisifikasi level awal, level menengah itu bukitnya tinggi sekali. Singkapan kapurnya belum terlalu kelihatan. Kalau yang di Gunung Kidul bagian selatan, Gunung Sewu bagian selatan itu singkapan kapurnya kelihatan sampai kelihatan putih-putih gitu ya. Tapi kalau enggak, dia bukitnya lebih kelihatan intact, gelap gitu ya. Ini dia. Salah satu yang banyak terdapat di sana adalah sumber air. Ini air terjun Sri Gedok. Air terjun Sri Gedok ini sumber daya airnya sangat melimpah sekali, yang sekarang juga digunakan untuk wisata juga. Sekarang tuh kayaknya di mana-mana jadi wisata. Ada ceruk kecil gitu, wisata. Ada mungkin ini juga karena pernah ada kebijakan One Village, One Tourist Destination. Itu pernah ada kebijakan itu. Waktu itu saya ingat betul ketika sekitar tahun 2017 mungkin ya, saya jadi DPL KKN itu salah satu arahannya dari Pak Bupati, tolong dibantu untuk mengembangkan wisata. Waktu itu di Desa Kerambil Sawit yang sekarang jadi pantai daerah Ngedan, daerah mana itu tolong dibantu ini masyarakat untuk membuka jalur wisata, karena niatnya adalah One Village, One Tourism. Tidak disebut ekoturisme waktu itu, One Village, One Tourism. Aduh, apa nggak kebanyakan ya satu desa satu wisata? Tapi ini yang terjadi memang. Ini yang pokoknya kalau ada tempat kosong bagus dan semuanya bagus gitu kan. Akhirnya semuanya jadi tempat wisata gitu kan. Nah, tapi ya memang ini padahal dia adalah sumber daya air. Melindunginya gimana ketika itu dijek-injek gitu ya, dipindul itu kan semua orang masuk ke dalam, padahal itu sumber daya air. Melindunginya gimana ya? Apa moratorium dulu? Kayak Komodo kan sempat moratorium dulu, pokoknya semuanya restore dulu baru nanti wisata yang dibuat. Lah nggak makan gitu kan. Aduh gimana ya terus, karena ini salah satu natural heritage yang mau dilindungi seperti itu, maka dia punya banyak geosite. Salah satunya Taman Batu yang didirikan di daerah Pracimantoro itu juga Ngingrong, Buang Ngingrong itu juga geosite. Banyak sekali geosite di Gunung Kidul, salah satunya diterapkan geosite tadi. Kemudian terkait dengan lahannya di Gunung Kidul ini sebuah natural heritage yang posisinya itu aneh. Dulu sempat bagus sekali zamannya Jumbun yang saya ceritakan tahun 1800-an, era pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Bukan pemerintahan sih, lebih ke company ya, karena yang masuk di Jawa kan waktu itu VOC, Verenigde Oost Company ya. Saya nggak bisa bahasa Belanda, jadi saya nggak tahu bagaimana ngomongnya. VOC gitu aja ya. Dari menir-menir Belanda itu pernah dipelajari Jumbun tahun 1870, digambarkan bahwa Gunung Kidul itu masih kayak gini, Gunung Sewu itu masih kayak gini. Masih hutan lebat, tinggi sekali. Ini di daerah Bedoyo. Bedoyo itu timur, yang bukit karsnya mulai melandai. Labirin sama sinusoid di daerah Bedoyo. Kalau daerah yang barat kan poligonal, masih tinggi-tinggi daerah Panggang. Ini masih begini. Nah kemudian setelah masa VOC masuk itu, Gunung Kidul mulai dieksploitasi.
salah satu eksploitasinya adalah kayu jati. Kayu jati, VOC, itu waktu itu juga butuh banyak sekali sumber daya alam, kayu itu, untuk membangun rumah-rumahan bagi orang-orang VOC, orang-orang Belanda yang tinggal di Jogja, waktu itu Jogja dan sekitarnya, dan juga untuk membangun kapal, vessel, kapal perang. Kapal perangnya Belanda waktu itu diambilnya kayunya dari salah satunya dari hutan-hutan di Jawa, hutan-hutan di Gunung Kidul. Dan pinter Belanda itu. Waktu itu mereka untuk mengelola hutan yang dianggap kemudian diakui sebagai hutan mereka, dia memanfaatkan orang-orang pelarian, orang-orang preman-preman zaman dulu yang disebut sebagai orang Belandong. Makanya zaman sekarang kita mengenal Belandongan itu adalah orang penebang kayu, penebang dan juga pokoknya bekerja dengan kayu, Belandong gitu kan. Nah, orang-orang Belandongan ini diinikan oleh VOC gitu kan untuk mengelola hutan. Mengelolanya itu bukan dalam arti merehabilitasi, tapi untuk nebangi hutan, kemudian mengangkutnya dan membantu orang Belanda untuk menciptakan perumahannya dan mentransportnya yang kemudian nanti jadi kapal-kapal orang Belanda. Dan akhirnya mereka pun pada zaman tanam paksa mengintroduksi tanaman-tanaman, teh, kopi, palawija dan seterusnya, yang kemudian itu komoditas itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan teh, kopi, tembakau dan seterusnya yang dibawa ke Belanda. Akhirnya dibukalah lahan ini, dibuka. Belum lagi pada waktu itu Kerajaan Mataram yang baru saja berdiri, Sunan Hamengkubuwono HB1 ya, itu membutuhkan istana-istana dan tempat healing. Salah satunya di Ambarukmo, salah duanya yang ada di Patok yang sekarang jadi Bukit Bintang itu. Dulu ada pesanggrahan. Pesanggrahan-pesanggrahan ini juga mengambil kayunya dari wilayah Gunung Sewu. Dan banyak sekali yang terbuang pada waktu itu. Ini diceritakan di bukunya Septa Rizka, dia menceritakan itu. Banyak sekali kayunya yang terbuang. Terbuangnya gimana? Karena ada sebuah mitos bahwasanya jati yang bisa untuk membangun istana atau pesanggrahan tempat healing ini adalah jati yang terajumas. Terajumas itu lurus tidak boleh ada cabang lebih dari 5. Jadi kalau cabangnya lebih dari 5, ini harus dipotong, kemudian tidak digunakan, dibuang, tidak jadi dipakai. Jadi hanya dipilih jati-jati yang bagus-bagus sekali, yang tidak bagus, padahal udah ditransport jauh-jauh sampai ke Ambarukmo, dibuangi kayak gitu. Waktu itu seperti itu. Ini terdokumentasi di bukunya Septa Rizka. Kemudian sampai akhirnya pada masa era kemerdekaan, Gunung Kidul sudah hilang kehijauannya, sudah menjadi lahan yang tandus. Jadi kita diwarisi lahan gersang dan tandus pada masa era kemerdekaan. Baru setelah itu ramai sekali, oh kita harus rehabilitasi dan seterusnya, kita harus perbaiki lagi ini Gunung Kidul, kita harus apa macam-macam. Salah satunya dengan upaya Bupati Gunung Kidul waktu itu mendirikan Wanagama, hutan Wanagama yang ini. Hutan Wanagama berdiri itu sekitar tahun 60-an ya, mungkin sekitar tahun 60-an. Wanagama berdiri, kemudian juga Bupati Gunung Kidul menerapkan Palokromo Jati. Artinya orang-orang yang mau menikah itu maharnya harus jati, pohon jati. Kamu kalau mau nikah, kamu nanam jati ya, makanya disebut Palokromo Jati. Kromo kan, kromo itu menikah dengan jati. Jadi nanami jati gitu. Itu pada zaman Bupati Gunung Kidul membangun Wanagama. Nah, akibatnya dari yang hijau dulu zamannya sebelum Belanda masuk, kering, kemudian dengan tadi Palokromo Jati, rehabilitasi hutan Wanagama, termasuk juga pada era Megawati itu terkenal sekali programnya namanya Gerhan, Gerakan Penghijauan dan Rehabilitasi Lahan, di mana-mana dibikin penghijauan, termasuk salah satunya yang ada di wisata yang yang deket Mangunan tuh loh, kebun buah Mangunan. Nah, kebun buah Mangunan kan dulu yang meresmikan Megawati itu. Itu memang salah satu upaya untuk kick off program Gerhan, Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang itu boosting sekali, meningkatkan sekali hijauan, tutupan penghijauan di Gunung Kidul pada waktu itu. Dan itu terbukti. Beberapa disertasi sudah mengungkapkan itu, salah satunya Wardana, yang menunjukkan di Gunung Kidul itu dari tadinya deforestasi, sekarang reforestasi sampai masuk ke rehabilitasi, fase rehabilitasi hutan. Sekarang kita masuknya fase rehabilitasi hutan. Gunung Kidul dianggap sebagai tempat percontohan keberhasilan rehabilitasi
hutan karena program yang sangat masif itu. Sempat turun tahun 98 itu sempat turun hijauannya karena penjarahan hutan negara itu dijarah. Waktu itu kan kita krisis ekonomi ya, krisis ekonomi besar-besaran, krisis politik besar-besaran, masyarakat kemudian mengambil kayu-kayu yang ada di hutan negara, sempat turun, tapi kemudian naik lagi zaman Megawati dengan gerakan rehabilitasi lahan dan hutan sampai sekarang itu sudah menjadi kultur. Karena saya bilang kultur kenapa? Karena masyarakat itu menanam itu untuk menabung. Jadi nanam kayu sengon, nanam apa, itu posisinya untuk menabung, untuk mendapatkan income nanti suatu hari ketika saya butuh, maka di sana dikenal istilah namanya tebang butuh. Saya menebang pohon karena saya butuh uang, jadi ini tabungan juga. Belum lagi dengan adanya masyarakat yang generasi yang lebih muda, banyak yang tidak ingin tinggal di Gunung Kidul lagi. Tidak ingin tinggal di Gunung Kidul karena dia susah sekali cari makan, susah cari air, semuanya susah. Akhirnya yang muda-muda ini pilih migrasi atau menetap di tempat lain, tapi dia masih punya warisan di Gunung Kidul, mau diapakan? Ya udah, paling mudahnya adalah ditanami kayu-kayuan. Nah, kayu ini unik, ketika ada satu lahan ditanami kayu, satu blok. Kayu ini kan suatu hari akan berbiji. Bijinya ini dia akan turun ke blok sebelahnya. Blok sebelahnya akhirnya tumbuh lagi. Ketika sudah seperti ini, petani yang di sebelahnya, aku kok mau nanemi kok susah ya, istilahnya orang sana keroyoman. Keroyoman tuh kanopi pohonnya itu nutupi lahan, sehingga daripada tak tanami juga tidak bisa hidup, saya ikut nanem pohon juga. Akhirnya dari satu blok ke blok lain, ke blok lain, ke blok lain gitu, akhirnya jadi Gunung Kidul yang kita kenal sekarang. Kalau musim hujan seolah-olah hijau semua, bagus gitu ya, seolah-olah tidak ada masalah, ini rehabilitasi hujan berhasil dan seterusnya. Ini data yang saya buat dengan NDVI, dengan pencitraan. Saya mencoba melihat tutupan hijauan di Gunung Kidul ini ada fluktuasi yang memang terperiodisasi sesuai dengan periodisasi politiknya. Kalau yang paling rendah itu ini periode Orde Baru 1-2 itu cukup tinggi, yang rendah itu reformasi, post reformasi ini tinggi lagi. Ini. Jadi dia fluktuatif ya. Orde Baru pertama ini cukup tinggi, kemudian rendah, kemudian reformasi dia rendah untuk yang tutupan rendah, kemudian dia meninggi lagi sampai sekarang. Ini kalau di gambarnya ini ya kelihatan. Cukup kelihatan. Memang ada fluktuasi di sana. Dan fluktuasinya ini menariknya adalah terkait dengan periodisasi politik dan kebijakan-kebijakan politik tadi itu. Kapan mau penghijauan, yuk kita hijaukan lagi. Kalau sekarang belum dianalisis lagi datanya, mungkin sudah beda lagi. Karena kan 10 tahun Jokowi sudah berakhir ya. Nanti menjelang ini seperti apa? Apakah menghilang lagi? Berarti masyarakat lebih butuh tabungan, artinya kayunya dipotongi lagi, dijual. Karena ini El Nino-nya benar-benar luar biasa. Nah, yang tersisa di sana salah satunya adalah wilayah konservasi, kawasan Suaka Marga Satwa Palian, Hutan Sodong, yang terkenal angker gitu ya. Hutan Sodong ini terkenal angker. Angkernya ini ya mungkin terkait dengan mitos masyarakat atau mungkin juga terkait apa saya kurang tahu. Tapi di sana yang jelas ada monyet makaka, kera ekor panjang gitu ya, yang populasinya dijaga oleh BKSDA, tapi juga jadi masalah. Jadi masalah ini apa? Karena kera ekor panjang sebagai dia bagian dari natural heritage ya, keanekaragaman hayati, bagian dari warisan alamnya. Sejak zaman dulu udah ada si kera ini. Tapi dia jadi masalah karena dia apa? Dia suka pergi ke lahan-lahan warga. Dia adalah spesies perifer. Artinya apa? Dia lebih suka hidup di pinggir hutan daripada di tengah hutan. Maka dia sukanya jalan-jalan ke tempat pertaniannya warga. Di sana dia ketemu ketela, ketelanya digali dengan tangannya, dimakan gitu, ketemu kacang digali, dimakan dan seterusnya. Kemudian ketemu buah-buahan ya diambil dan seterusnya, sampai akhirnya masyarakat menganggap kera ini adalah musuh. Padahal oleh BKSDA tidak boleh diambil. Dan monyet ini menurut wawancara warga ini pinter-pinter ini kera ini. Pernah suatu hari salah satu responden saya tuh bilang dia nangkep monyet. Monyetan ditangkap, tapi malamnya dia rumahnya digerutuk sama koloni yang lain. Digerutuk sama koloni yang lain sampai dia gilo. Gilo itu apa ya?
Gila tuh, takut gitu, trauma gitu kan. Terus akhirnya si monyet yang dia tangkap tadi dilepaskan, tapi ngamuk si kawanan monyetnya ini, ngamuk sampai kayak kolonjono itu sejenis pakan ternak yang seperti tebu gitu ya, jenis-jenis tebu, tengahnya itu agak manis, itu sampai dijabuti, dimakan sama si monyet karena ngamuk, karena anggotanya di ini. Tapi sekarang sudah banyak sekali, saking banyaknya. Ini katanya ya, itu sekitar tahun 2019 itu pernah ditangkapi sebagai hewan percobaan. Karena sekarang sudah banyak sekali. Jadi satu sisi ya kita memang menginginkan kawasan konservasi, yaitu resiko. Kawasan konservasi banyak monyet ya resiko. Tapi warga nggak mau kan. Tapi warga juga pintar juga sih. Mereka sengaja nanam buah-buahan yang bisa dimakan oleh monyet. Buah-buahan yang tidak berarti. Salah satunya talok. Talok, murbe, itu dia tanam. Memang sengaja ditanam untuk ngasih makan si monyet tadi. Tapi ya masih banyak aja di sana. Nah, belum lagi kita bicara tentang keanekaragaman hayatinya. Banyak sekali, ini ada lele yang matanya menghilang gitu kan. Kemudian jenis begonia, ini begonia yang di sana tuh banyak sekali nempel-nempel di dinding-dinding gua gitu kan. Itu bagus-bagus semuanya, belum banyak diketahui juga. Barangkali kalau dideskripsikan, orang biologi dideskripsikan ketemu spesies baru. Cuma ya belum banyak juga yang meneliti ini, mau masuk ke lingkungan gua, kemudian berjibaku dengan ini semua itu ya nggak banyak juga. Ya karena sulit juga untuk masuk sampai nembus ke dalam gua, sulit, banyak resikonya. Kemudian kita bicara ekonomi konservasi. Orang sana pinter. Sekarang ini pinter. Mereka, ini udah lama sebenarnya, mereka berusaha untuk melakukan intensifikasi terhadap pertaniannya dengan menanam berbagai macam jenis. Mereka kan ada daerah bukitnya, kemudian ada lereng atau perengan, kemudian ada lembahnya ya. Lembah karsnya itu ditanami oleh palawija, ketela, dan seterusnya. Lerengnya dan bukitnya itu ditanami dengan kayu keras, buah-buahan. Ini cara mereka untuk mengintensifikasi. Jadi dalam satu periode masa tanam, dia bisa dapat banyak. Termasuk periode sistem tanam tumpang sari, jagung, ketela, kemudian padi ditanam secara bersama-samaan yang oleh dinas pertanian, oleh lembaga pertanian di sana, dinas pertanian itu diatur. Sekarang sistem tanamnya dengan tajarwo namanya, tanam jajar legowo. Diatur ketelanya, kalau zaman dulu cuma disebar aja, sekarang ketelanya 1, 2, 3 berapa senti, kemudian berapa sentinya ini ada padi dan seterusnya, itu tajarwo. Intensifikasi pertanian dilakukan di sana, intensifikasi diversifikasi juga, termasuk diantaranya agroforestry di sana. Agroforestry di sana itu dilakukan dengan cara multispesies dan multistrata. Nanamnya itu tidak satu jenis, melainkan banyak jenis. Kemudian strata pohonnya macam-macam. Biar nanti kalau ditebang satu, yang lain masih ada. Dan itu di Ngororo juga dimanfaatkan, di daerah perengan atau gunungnya juga dilakukan, pekarangannya dilakukan, tanamannya pun banyak. Ada bambu, nangka, jambu, akasia, mahoni, lesenu, pepaya, kleresede, murbe, jati, ini semuanya. Ya meskipun kalau mau mencari native plant-nya masih ada nggak Bu? Nah tanaman-tanaman aslinya masih ada nggak? Sudah agak sulit. Misalnya wali kukun, kemudian sono, kemudian tulisen kayak gitu. Itu sudah hadir di dalam cerita masyarakat, tapi cukup sulit ditemukan. Sambi, kan ada sambi pitu itu kan, sambi itu kan susah sekali sekarang untuk ditemukan. Iya, itu susah sekali. Uni, sambi, macam-macam itu susah. Nah, kemudian secara ekonomi konservasi juga, yang ini mungkin cara mereka ya untuk melakukan konservasi yang tadi saya ceritakan, masyarakatnya banyak yang migrasi, pergi ke luar daerah, menetap di luar daerah, sehingga lahan yang ada di sana itu tetap utuh, tapi ditanami dengan kayu-kayuan. Tapi selain itu juga ada masyarakat yang migrasinya secara sirkuler. Artinya apa? Mereka pergi keluar Gunung Kidul, keluar Gunung Sewu, itu pada masa-masa ketika paceklik, tidak ada pekerjaan. Musim kemarau biasanya mereka keluar macam-macam, jualan cilok lah, jualan mie ayam, jualan sate, jualan macam-macam, atau ikut bangunan, proyek macam-macam. Kemudian nanti di musim hujan ketika musim tanam mereka balik
untuk kemudian mengelola lahannya dan seterusnya, bertani dan seterusnya. Migrasinya permanen ataupun sirkuler. Ini merupakan salah satu cara mereka untuk beradaptasi sebenarnya. Di satu sisi conserve juga karena membantu penghutanan lagi kembali tadi itu, ketika masyarakatnya nggak ada, orangnya tinggal yang tua-tua, mau diapakan lahannya selain ditanami kayu kan, mau diapain, nganggur juga tidak menguntungkan. Kalaupun ditambang juga mungkin perlu perizinan, perlu tenaga, perlu dikelola dan seterusnya, repot. Ya udah tanam aja tinggal pergi gitu kan, tabungan gitu. Terus salah satu hal lagi, ekonomi konservasi yang kita harapkan sebenarnya ekowisata. Tapi sejauh mana ekowisata itu berjalan, ya ini jadi sebuah pertanyaan yang sangat besar, tanda tanyanya sangat besar. Luweng Grubyuk dulu merupakan wisata yang eksklusif. Kalau mungkin yang adik-adik yang muda-muda ini pernah lihat Running Man apa ya, itu pernah, krunya pernah ke Luweng Grubyuk juga itu sih, siapa? Super Junior itu loh, Suju kok Running Man toh. Super Junior itu pernah itu mencoba ke Luweng Grubyuk untuk kemudian foto-foto di sana, untuk mempromosikan mungkin barangkali dari situ, tapi ya akhirnya malah menjadi masif. Kalau dulu ini wisata minat khusus bayarnya mahal. Kalau mau camping di sini tuh satu orang mungkin bayarnya sekitar 200 sampai 250 sampai 500 gitu kan, dianggap mahal waktu. Tapi sekarang dengan orang-orang 250 500 ya pengen-pengen aja. Lawang Suju aja udah masuk gitu kan, Super Junior aja udah masuk, masa aku enggak sih gitu kan. Oh, masa aku kalah sama idolku yang udah masuk ke situ, mbok ya aku juga ikut masuk. 250 bukan sesuatu hal yang mahal gitu kan. Akhirnya masuk lah semakin banyak, sehingga tadinya yang dipromosikan sebagai ekowisata minat khusus dengan berbiaya mahal gitu, dengan harapan lebih sedikit, lebih eksklusif, bisa menjaga lingkungan, sekarang menjadi wisata masif juga. Buah pindul mau 100.000 ya dijabanin aja kan, ya cuman 100 gitu kan. Akhirnya yang muncul adalah, mohon maaf, wisata-wisata yang model-model foto-foto instagramable, kemudian yang bagus-bagus, cantik-cantik, ocean view, ya terus apalagi sky view, apa yang muncul akhirnya ya begitu, karena memang minatnya masyarakat ada di situ dan kita megang itu sebagai kawasan ekosistem esensialnya belum terlalu kuat. Andaikan itu prinsip tadi yang natural heritage, ekonomi konservasi, kemudian natural heritage-nya benar-benar kita pegang secara kuat, mungkin tidak. Nggak tahu nanti kalau ada evaluasi lagi apakah kita masih bagian dari Global Geopark Network, saya sudah tidak yakin lagi. Kan ini kan kita masih masuk sebagai warisan dunia untuk kawasan karsnya, tapi nanti kalau ada evaluasi lagi 10 tahun lagi 2025, saya nggak tahu apakah masih masuk lagi atau tidak. Yang diusulkan yang baru-baru ini Karang Sambung. Tapi nanti kalau sudah seperti itu terbuka malah masuk lagi wisata, bubar lagi. Nah, selalu ya kalau kita berbicara masalah begini tuh isinya adalah kok pesimis gitu. Nah, kalau kita berbicara cultural heritage di Gunung Sewu, di Gunung Kidul, itu sejarahnya panjang sekali, yang intertwining, apa ya, saling berlingkupan, saling berikatan antara mitos sama sejarah sama budaya. Jadi diceritakan Gunung Kidul itu pada dasarnya dulunya itu namanya Alas Nongkodoyong. Filosofinya itu diwakili oleh pohon nangka yang posisinya doyong ke selatan. Pohon nangka doyong ke selatan itu menunjukkan adanya hubungan mistis antara Gunung Kidul itu sendiri dengan doyong ke selatan, Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul. Itu dihubungannya begitu, Nongkodoyong. Sehingga nanti itu direpresentasikan dalam simbol yang namanya apem contong. Contongnya dari daun nangka. Selain untuk memperingati mitos itu, juga untuk memperingati Gunung Kidul yang tadinya adalah Alas Nongkodoyong tadi itu. Pada zaman Sri Sultan Hamengkubuwono I itu menginginkan adanya ibu kota baru. Dulu Gunung Kidul itu ibu kotanya ada di Ponjong, tapi kemudian menginginkan Wonosari aja yang lembahnya. Padahal Wonosari itu dulu adalah hutan, belum Wonosari, hutan Alas Nongkodoyong ini. Sehingga waktu itu ditugaskan, ini hutan lebat sekali, yang ditugaskan para demang gitu ya, para ronggo, para demang itu ditugaskan, dibuka oleh Sultan HP I itu dibuka, saya mau dipindah ini, Wonosari, dulu belum ini, saya mau Gunung Kidul itu ibu kotanya ada di Wonosari, padahal ini hutan yang sangat wingit gitu ya. Akhirnya oleh Sultan Hamengkubuwono
tentukan, dipilih lah, karena waktu itu beberapa ronggo, beberapa Demang datang di Pesowanan, dipilih lah, oh Demang Wonopawiro gitu ya, yang membuka alas Nongkodoyong tadi itu. Karena si Demang ini dianggap dia masih single waktu itu, dianggap pinter gitu kan. Nah, Demang ini ternyata berhasil membuka alas Nongkodoyong itu karena dia berhasil semedi gitu kan, dan meminta izin kepada penghuni alas Nongkodoyong. Makanya saya bilang ini ada hubungan mitis, sejarah dan mitisnya itu saling berkelingkupan, meskipun ini masuk di dalam buku resmi Hari Jadi Gunung Kidul. Buku resmi Hari Jadi Gunung Kidul ada cerita ini. Dia ketemu dengan Nyai Gadung Melati setelah diposoni itu, diganggu dan seterusnya, itu dia diposoni, ketemu dengan Nyai Gadung Melati. Nyai Gadung Melati ini digambarkan sebagai perempuan berbaju gadung hijau dan menggunakan perhiasan melati. Sebenarnya kalau orang-orang antropologi, orang-orang etnogeografi ini menggambarkan Nyai Gadung Melati ini ada nilai filosofisnya di situ. Gadung itu hijau, melambangkan hijaunya hutan dan pepohonan yang ada di sana, sedangkan melati wangi, mengharapkan adanya kesejahteraan, harmonisasi dan seterusnya. Dan ini masih mitos Nyai Gadung Melati ini masih ada di seluruh Gunung Kidul. Itu diceritakan Demang Damar tadi itu dia ketemu dengan Nyai Gadung Melati, minta izin untuk dibukakan, ternyata berhasil. Ketika berhasil, maka ibu kota yang di Ponjong tadi dibuka ke situ dengan nama depannya adalah Wonopawiro, dari Wonopawiro, dan Sari. Sari itu Nitisari, istrinya Demang Notopawiro yang berasal dari Siraman. Beliau sendiri asalnya dari Piaman. Kemudian di perjalanan itu ketika dia mau lapor, oh saya sudah berhasil ini negosiasi dengan Nyai Gadung Melati tadi, di perjalanan dia dicegat sama Ronggo Puspowilogo. Ini kayak saingan gitulah, kayak saingan. Beliau ini tinggalnya di daerah Siraman itu, dia saingannya dari si Demang Wonopawiro ini. Dia saingan, wah kamu tuh lebih disukai sama si Sultan Hamengkubuwono. Mulai sekarang saya sama kamu musuhan. Musuhannya sampai keturunan saya ke-7, pokoknya saya tidak akan menganggap kamu sebagai, saya tidak akan mengenalmu, tidak akan menganggapmu sebagai saudara ataupun kolega, pokoknya gitu kan. Dan itu peristiwa itu terjadinya di dusun Sambi, sehingga pitunya itu 7 keturunannya itu disumpahkan, sehingga dusun itu dinamakan sebagai desa Sambi Pitu. Yang kemudian alasnya, tempatnya itu dinamakan sebagai alas Bunder, termasuk di daerah Kedawung itu juga di sekitarnya itu bagian dari alas Nongkodoyong. Panjang ya, karena ini ada hubungannya antara sejarah, mitos dan seterusnya. Terkait dengan Nyai Gadung Melati ini menarik sekali. Kalau Bapak Ibu, rekan-rekan, kawan-kawan pergi ke Gunung Kidul, salah satu mitosnya adalah tidak boleh menggunakan baju hijau atau baju biru. Kalau kamu orang asing masuk ke Gunung Kidul pakai baju hijau atau baju biru, kamu akan tersesat. Karena apa? Kamu mengganggu otoritasnya dari Nyai Gadung Melati. Meskipun ya orang sekarang ya itu sudah tidak terlalu ini ya ditakutkan itu ya. Tapi ini mitos itu masih si Nyai Gadung Melati sebagai penguasa kawasan Gunung Kidul, Gunung Sewu sampai daerah Pacitan itu masih. Kemudian acara-acara adat dikhususkan untuk menghormati beliau disebut-sebut. Ada yang menyebut Nyai, ada yang menyebut Kiai. Ada yang menyebut Nyai Gadung Melati, ada yang menyebut Kiai Gadung Melati. Itu ada. Kenapa kok muncul gitu ya? Saya sendiri juga masih bertanya-tanya. Karena orang Gunung Kidul sendiri ini ada hubungannya mungkin dari daerah timur, karena Nyai Gadung Melati itu di daerah timur juga ada mitos ini, daerah Jawa Timur itu ada mitos mengenai Gadung Melati. Saya menduganya karena orang Gunung Kidul itu percaya dia adalah keturunan pelariannya Brawijaya. Meskipun secara bukti kesejarahan, bukti fisik itu tidak ada. Tapi cerita bahwasanya orang Gunung Kidul itu adalah pelarian dari Brawijaya itu tersebar sangat luas sekali di daerah sana. Kita ada hubungan dengan kerajaan Majapahit, pelarian dari sana dan seterusnya. Ini sejarahnya mungkin tidak perlu saya ceritakan karena tadi sudah saya singgung. Hutan tropis lebat dari zaman praneolitikum, paleometalik, sampai masuk ke sekarang zaman modern itu sudah menjadi era yang gersang dan gundul gitu ya.
Ini sudah masuk. Nah, terkait dengan cultural heritage atau budaya, di Gunung Kidul ini punya banyak budaya, salah satunya budaya resan. Ini sepertinya yang sedang dikerjakan oleh Bapak Agus, yaitu merehabilitasi lagi, menanam lagi pohon-pohon di daerah resan. Gunung Kidul itu punya budaya unik terkait dengan resan. Resan itu dalam bahasa Sanskerta sebenarnya dari kata wrekso, wrekso atau pohon. Resan, wrekso, pohon. Nah, dia menghormati pohon sebagai cikal bakal sebuah desa. Bahkan ada yang menceritakan ada pohon, kemudian di depannya ada sendang, yang ini menjadi cikal bakalnya orang-orang Gunung Kidul. Itu juga ada yang seperti itu. Makanya resan itu menyebar, posisinya di seluruh Gunung Kidul menyebar. Yang dijadikan resan itu apa? Macam-macam. Kadang ada pohon kepuh, kadang pohon ringin, kadang ada pohon bulu. Banyak sekali. Biasanya dari jenis Ficus Ficaceae. Itu jenis-jenis itu banyak sekali karena jenis itulah yang bisa mempertahankan air. Sehingga resan itu sangat identik dengan sumber air. Dan itu benar-benar dilindungi, dikasih kain. Setiap rasulan, di sana setiap 1 tahun setelah panen biasanya itu ada budaya rasulan, itu setiap rasulan dia akan pergi ke resan untuk kemudian membersihkan resan itu secara bersama-sama dalam upacara rasulan, yang salah satunya mungkin disebutnya sebagai merti deso. Di sana kemudian dibawa arak-arakan ini ya, dibawa arak-arakan, tumpeng dan seterusnya yang diwadahi dalam sebuah kayak anyaman dari janur yang disebut sebagai panjang ilang. Panjang ilangnya banyak macam-macam. Yang di daerah Semanu itu masih sekitar 7 panjang ilang, 7 keranjang dari janur tadi. Ini mirip yang ada di Bali bentuknya. Panjang ilang itu mirip sekali dengan yang ada di Bali. Itu isinya ada polowijo, kemudian ada bako, saubo rampene, dan seterusnya. Itu ada sekitar 7. Ketika di daerah yang lebih modern, di daerah Panggang, itu dari warga itu menceritakan paling cuma 1 atau 2. Nah, pada saat ini pusaka itu dikeluarkan. Pusaka-pusaka yang dianggap melindungi desa itu dikeluarkan, dicuci, dijamas gitu kan. Kemudian masyarakat tuh datang ke situ, ngepung resan, buka berkat, kemudian dia berdoa bersama, makan bersama, pulang. Nah, ikatan ini sangat kuat sekali. Ikatan yang terjadi pada masa rasulan ini ikatannya kuat sekali, sampai halnya warga yang tadi migrasi itu pulang kampung. Ini lebih ramai bahkan daripada acara-acara yang lain tuh lebih ramai. Dia warga itu pulang ke kampungnya, ikut rasulan, ikut makan, ikut apa. Ada budaya weweh. Weweh itu memberikan berkat kepada orang-orang tetangga, kerabat, itu diberikan wewehan. Nasi berkat. Pernah makan nasi berkat? Nasi, ada mie, kemudian ada jangan lombok biasanya, telur atau ayam, biasanya dibungkus daun jati, itu kemudian ditaruh di dalam kayak semacam tenggok gitu, digendong gitu biasanya sama masyarakat, dikelilingkan ke satu warga, ke tempatnya pini sepuh gitu, Mbah Bae, Pak Dene, Pak Leknya kayak gitu, itu diserahkan kayak gitu. Ini pada masa rasulan tuh semua orang open house. Kamu lewat, bahkan kamu orang asing, mahasiswa-mahasiswa KKN saya tuh kalau pas lagi rasulan itu makan sehari bisa 5 kali. Soalnya ke rumah siapa, ayo makan. Ke rumah siapa, ayo makan. Ke rumah siapa, makan. Dibuka, semua rumah tuh dibuka. Siapapun yang lewat itu makan. Ini ikatan ini sangat kuat sekali. Dan ini terhubung dengan resan, terhubung dengan Nyai Gadung Melati. Karena Nyai Gadung Melati itu yang melindungi resan hijau, pohon gitu kan. Ini sebuah sistem simbolik yang sangat kompleks sekali, cultural heritage yang sangat kompleks. Belum lagi budaya kulinernya. Yang pertama ini yang apem contong yang saya ceritakan tadi, terbuat dari daun nangka, kemudian nyontong gitu ya, nyontong doyong gitu kan. Tidak bisa jejak karena terhubung dengan nongko doyong tadi itu. Ini ada di bukunya siapa sih? Judulnya Gunung Kidulan. Penulisnya saya lupa. Yang cerita ini ada di buku, judulnya Gunung Kidulan. Saya lupa yang menceritakan siapa, yang nulis siapa. Nanti kalau saya ingat saya ingatkan. Kemudian ada juga puli. Puli itu terbuat dari nasi itu ya. Ini menyimbolkan keraketan, karena puli itu pasti keraket, lengket gitu kan. Menyimbolkan keraketan.
Kemudian kalau ungkrung jati ini sendiri sebenarnya tidak ada simbol, tapi ini adalah bentuk resiliensi dari masyarakat Gunung Kidul. Artinya, tahu ungkrung? Nggak tahu ya. Ungkrung itu kepompong. Kepompong itu dari ulat. Ulat itu kalau misalnya dia akan jadi kupu-kupu, dia akan jadi kepompong dulu kan. Kemudian kepompongnya dari jati, dari ulat jati jadi kepompong. Kepompongnya itu dimakan. Namanya ungkrung jati. Ini makanan yang sangat populer sekali. Ini terkait, semuanya ini terkait dengan sistem budaya, sistem resiliensi, betapa resiliennya masyarakat di sana, sampai ungkrung pun dimakan, belalang dimakan, bukan sekedar geragas sebenarnya, tapi cara dia untuk resilient, untuk bertahan hidup menghadapi kondisi yang seperti itu. Belum lagi budaya tradisi kulinernya yang macam-macam kayak gini, pecel dan urap, sambal, tempe, jajan pasar, kemudian jangan gabrus dengan macam-macam ingredient lokal. Dalam macam ingredient itu apa ya, bahan lokal. Ada daun ketela, ini daun ipe ya, ipe itu bau hinia, mungkin belum pernah terbayang rasanya kayak apa gitu. Ini daunnya yang muda-muda itu dibuat pecel itu enak. Kemudian ini cabe, kemudian ini turi, ini juga dimakan. Ini long itu daunnya ubi. Kemudian ini takoka atau terong kecil-kecil, mirip lenca gitu ya, cepoka itu kan. Kemudian ciper, ini semua adalah makanan-makanan asli sana yang masyarakat di sana mempertahankan itu. Selain karena resiliennya, karena dia tradisinya juga seperti itu. Jadi ada upacara-upacara adat itu yang tidak akan bisa terlaksana kalau tidak ada itu. Termasuk jawut itu juga tetap ada masyarakat yang nanam. Karena apa? Karena itu dibikin jatah jawut sebagai syarat rasulan. Cantel juga iya, karena dibikin jatah cantel dipakai buat rasulan. Terus kacang yang ungu ilata, kacang lucu namanya, kalau masyarakat sana menyebutnya kacang lucu, itu tetap ada meskipun itu sudah jarang sekali, karena ketika rasulan dia harus nyebar kacang itu. Belum lagi budaya yang minta hujan yang ada di daerah Panggang itu dengan nyebar dawet. Dawet biasa itu disebar. Kemudian nanti sisanya diminum bersama-sama. Itu pokoknya unik-unik lah masyarakat sana itu. Kemudian makanan, ini bentuk resiliensinya ketela itu namanya ketela, tapi bentuknya itu bisa macam-macam. Bisa gaplek, bisa tepungnya, ini bisa dibuat tiwul ya. Kemudian manggleng itu kacangnya yang ketelanya yang dikeringkan, direbus dikeringkan. Kemudian ini kerupuk sarmier itu loh, kerupuk ketela itu sarmier. Terus ini gatot, ini tiwul, kemudian ini lemet itu ketela. Bentuknya satu ketela, tapi macam-macam karena dia resiliensi tadi dan budaya kulinernya yang luar biasa. Padahal ketela ini bukan asli Gunung Kidul. Kalau bicara tentang sejarahnya panjang. Ini sejarah ketela ini masuk dari Portugis, masuk ke daerah Nusa Tenggara dan seterusnya daerah timur, baru ke barat, baru ke daerah Gunung Kidul. Di Gunung Kidul banyak sekali sekarang di varian-variannya karena dibudidayakannya secara masif gitu ya. Dan dengan ancaman iklim, kita luar biasa ini. Ancaman iklim itu mengancam ini. Karena apa? Ketela kan sebagai makanan yang lumayan penting ya, sebagai sumber daya penting. Ketika hujannya kebanyakan juga nggak bagus, hujannya kurang tidak bagus. Ketika hujan kebanyakan, masyarakat habis panen ketelanya tidak bisa dijemur. Ketika dia tidak bisa dijemur, tidak bisa jadi gaplek. Ketika tidak bisa jadi gaplek, tidak bisa bikin tepung. Tiwulnya nggak jadi. Tapi kalau tidak ada hujan, boro-boro mau nanam ketelanya tidak ada. Jadi fluktuasi ini benar-benar sangat mengancam. Nah, ya sangat ekstrim. Sehingga ya yang saya paparkan tadi itu adalah gambaran bagaimana kompleksnya konservasi Kars dengan berbagai macam permasalahannya, sejarahnya, dan seterusnya yang kita sampai ke kesimpulannya, iya ini adalah kawasan ekosistem esensial. Benar, ini esensial. Artinya ekonomi konservasi itu harus diutamakan, kemudian natural heritage, kemudian cultural heritage ini juga harus menjadi bagiannya. Tapi di sisi lain kita punya banyak sekali permasalahan yang barangkali nanti kita di sini di forum ini kita bisa mendiskusikannya lebih lanjut. Karena
saya belum sampai kepada berbicara masalah solusi, bagaimana mengkomunikasikan banyak faktor ini, saya belum sampai ke sana. Saya masih sangat kecil sekali mendeskripsikan saja. Ini loh yang terjadi di ekosistem yang kita sangat dekat sekali, yang kita sering kunjungi, mungkin yang hobinya mantai, ke laut, terus jalan-jalan itu sangat sering sekali kita kunjungi. Mekaten mungkin yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan kepada Prof. Chandra. Monggo, Prof.